Puji Tuhan. Ambil Alkitab, langsung aja buka dengan saya di Amos. Kitab Amos di Perjanjian Lama, pasal yang ke-9, ayat 13 sampai 15. Tapi saya mau baca dari ayat 11 dulu ya. Amos 9, ayat 11. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan di dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Dua ayat ini, ayat 11 dan 12, saya nggak bahas. Saya bahas di ayat 13. Judulnya ini, Anda catat. Waktu Tuhan menyediakan. Yes, waktu Tuhan menyediakan. Ayat 13 sampai 15 kita baca sekarang. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai. Dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Waktu Tuhan menyediakan. Di gereja yang saya gembalakan, tahun ini kami cetuskan sebagai The Year of Praise and Provision, atau tahun pujian dan penyediaan. Jangan salah paham. Kita memuji bukan supaya kita dapat gudangnya Allah. Kita menyembah bukan supaya kita memperoleh penyediaannya. Memuji itu bukan supaya. Memuji itu karena. Kita memuji karena Tuhan itu baik, karena Dia adalah Allah kita. Dan kita memuji karena Dia layak untuk disembah. Tetapi realita bagi seorang pemuji nggak bisa lama-lama, pasti mengalami kuasa pujian itu sendiri. Karena itu saya mau bahas waktu Tuhan menyediakan, buahnya seperti apa. When God provides, what are the fruits in your life? Kalau Tuhan menyediakan dari perbendaharaan Allah, Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Itu buahnya seperti apa dalam kehidupan kita? Kita baca sekali lagi ayat 13, sesungguhnya waktu akan datang, waktu Tuhan menyediakan, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai, dan pengirik buah anggur penabur benih. When God provides, waktu Tuhan menyediakan tahun ini buat Anda, pekerjaan Anda, buat keluarga Anda, buahnya seperti apa? Tanda-tanda bahwa the supernatural provision of God has arrived. Kalau penyediaan supranatural Allah telah tiba dalam kehidupan kita, yang pertama, catat itu, buah datang dengan cepat. Kalau kita mau diproses sama Tuhan, karakter kita ditempa. Tetapi ketika Tuhan menyediakan, berkat itu tiba tanpa proses, saudara. Buah itu datang begitu cepat. Saya bisa merasakan betapa melimpahnya tuaian yang dinubuatkan oleh Amos di sini. Dan semangat tanah untuk bertumbuh itu luar biasa sekali. Sampai-sampai di ayat 13, bunyinya 13b, pembajak akan tepat menyusul penuai. Baru bajak tanah sudah menuai. Pembajak dan penuai kerja seladang, harusnya kan enggak, musimnya berbeda. Pembajak dulu nih, lalu nanti menunggu, setelah menanti penuai tiba. Sama dengan kalau kita renovasi rumah, atau kita bangun rumah, kan pertama-tama fondasi, nggak langsung interior desainnya. Kecuali rumah itu begitu kilat, cepat, supranatural adanya, sampai-sampai baru bangun fondasinya, baru di-tackle, begitulah. Sudah langsung semua jadi. Interior design pun tiba, nggak mungkin kan? Yang namanya pekerjaan kasar dengan pekerjaan alusan di waktu yang sama. Tapi ini
Di waktu yang berbarengan, pembajak akan tepat menyusul penuai, pengirik buah anggur, penabur benih. Saking cepatnya balap-balapan, menabur menuai semusiman. Buah datang dengan sangat cepat. Saya anggap ini adalah sebuah nubuat. Tahun ini akan terjadi percepatan itu. Akselerasi yang dari Tuhan. Momentum catching momentum. Suatu momentum, estafet momentum berikutnya, demikian luar biasa. Bukan kita jadi kecapean, kita jadi tercengang dan berkata, wow, ini kalau bukan Tuhan nggak mungkin bisa. Kok bisa selekas ini terjadinya? Ya, saya tidak ajarkan bahwa kita harus selalu mengarahkan mata kepada apa yang instan. Tetapi kalau berkat itu tiba, persediaan Allah itu bunyinya. Penuai dan pembajak sama-sama susul-susulan. Catat baik-baik, buah datang dengan cepat. Saya nggak tahu gimana akan digenapi dalam hidupmu. Tugas saya hanyalah menyampaikan. Saya biarkan jadi kepanjangan tangan Tuhan, penyambung lidahnya. Pokoknya tangkap hingga merema dalam jiwamu. Buahnya akan cepat sekali tiba. Lekas bertumbuh. Berikutnya, gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Dan segala bukit akan kebanjiran. Wait a minute. Gunung-gunung meniriskan anggur baru, setahu saya. Yang namanya kebun anggur itu di dataran. Bukan di gunung-gunung tinggi, di bukit-bukit bisa dataran tinggi, tetapi bukan lekuk-lekuk begitu. Harus flat tanahnya. Bisa di hawa yang dingin, supaya dapat hasil yang maksimal, tapi tetap harus rata. Bukan yang lekuk-lekuk begitu. Gunung-gunung nggak bagus untuk menumbuhkan anggur. Anggur tidak tumbuh di bukit-bukit yang lekuk-lekukannya tidak bisa dijadikan hamparan kebun buah-buahan. Kedua, buah datang dari tempat yang tidak terduga. Grapevines don't grow well on mountains or high hills, but on plains, my friends. Buah kan datang dari tempat yang tidak terduga. Anda kan terkejut. Kok bisa ya ini menghasilkan? Kok bisa ya ini berhasil? Kok bisa ya? Gak masuk akal. Yang ini gak saya sangka. Kalau orang itu sih, semua orang tahu. Tapi mana mungkin dari orang ini? Kok bisa? Ini sudah di luar rumus saya. Gak ada teorinya. Buah datang dari tempat yang tidak terduga. Lalu di sana dikatakan, gunung-gunung kan meniriskan anggur baru. Selain gunung-gunung, Anda garis bawahi tadi untuk poin kedua. Poin ketiga, terletak pada kata anggur baru. Anggur baru di sini dalam bahasa Inggrisnya adalah the mountains will drip with sweet wine. Bukan hanya wine, bisa memproduksi anggur aja, wine yang berkualitas tinggi, udah luar biasa. Yang ini, buahnya itu very sweet. Kita bisa aja menumbuhkan buah asal-asalan, tapi waktu dimakan nggak enak. Bisa aja kita tanam cabai rawit, tapi cabainya nggak pedas. Atau tanam mangga, pohon mangga, mangganya asam. Masam maksudnya, tidak manis. Saya pernah makan dulu, dikasih teman stroberi dari luar negeri. Mungkin karena hawanya dingin kali. Makan itu manis sekali, nggak perlu tambah gula, tambah coklat, segar, gemuk, bulat, manis. Makanya dijual mahal. Yang ini gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Kata anggur baru itu new wine, sweet wine, the best wine. Catat ini yang ketiga. Waktu Tuhan menyediakan, buahnya kayak apa? Buah datang dalam kualitas. Saya jadi ingat anggur di Kana. Ketika Yesus mengubah air menjadi anggur di pernikahan itu, mujizat pertama. Anggur yang Tuhan ubah dari air biasa itu sampai di akhir pesta. Orang Yahudi kalau pesta bukan berapa jam kayak kita kondangan. Mereka itu pesta seperti orang India, berhari-hari. Sampai hari terakhir di penghujung minggu, itu anggur tetap manis. Biasanya kalau zaman saya kecil dulu ya, dikasih soda. Kita minum sedikit, wah enak, keras sekali soft drinksnya. Tapi nanti menjelang akhir acara, kok sudah rasanya nggak sama, karena dicampur air.
kehabisan stok, atau curi kualitas. Ya kan, supaya untuk menghemat materi. Tuhan Yesus nggak seperti itu. Apa yang Tuhan tumbuhkan, tidak ada yang masam. Tuhan hanya menumbuhkan anggur manis, the best of grapes. Dia tidak pernah menumbuhkan buah yang membuat ngilu gigi. Dia tidak pernah menumbuhkan sayur atau menanam sayur-sayuran di kebun hidupan kita yang bukan hanya tidak hijau, tetapi banyak kutunya. Tuhan itu selalu menumbuhkan yang terbaik. Apapun yang dibuahkan, yang berbuah dari hasil persekutuan kita dengan Kristus, itu buahnya the best. Buah yang datang dari Tuhan selalu dalam kualitas tibanya. Seperti anggur di Kana, hingga akhir acara, anggur itu terbaik sampai dipuji sama para tamu yang tidak tahu bahwa itu sebenarnya mujizat Yesus di Kana itu. Mereka berkata, tuan rumah, Anda luar biasa. Anda memperlakukan semua guest seperti VIP. Hingga akhir acara, anggur yang the best yang keluar. Luar biasa sekali. Itulah buah yang dari Tuhan. Kalau Tuhan menyediakan, buahnya pasti berkualiti. Dan berikutnya ada kalimat, dan segala bukit akan kebanjiran. Garis bawahi kata kebanjiran. Yang terakhir, poin terakhir adalah buah datang dalam kuantitas. Pertumbuhan itu dari Kristus loh. Siapa bilang angka tidak perlu? Memang angka bukan segala sesuatu. Jangan sedikit-sedikit lihat scoreboardnya. Kalau main tenis lagi ada perlombaan turnamen gitu, lihat skor, papan skornya terus ya. Nggak menang-menang pertandingannya, bisa di-smash sama lawan. Tentunya kita fokus yang excellent dalam pekerjaan, dalam kerohanian, dalam hubungan. Namun demikian, apa yang dari Tuhan pasti bertumbuh secara jumlah. Makanya ada satu kitab di dalam Perjanjian Lama, dalam 5 kitab pertama Torah, salah satunya namanya Bilangan, Numbers. Roh Kudus loh, yang tulis jumlah orang bertobat saat Pentakosta, 3.000 bukan? Lalu setelah itu jumlah mereka menjadi 5.000, dicatat di situ. Tuhan itu yang mecah-mecah 5 roti 2 ikan, remember? Memberi makan berapa orang? 5.000 laki-laki. Mana bisa 5 tambah 2 sama dengan 5.000? Itu kalau bukan Tuhan. 5 tambah 2 harusnya 7. 5 roti 2 ikan ya paling tidak kasih makan masing-masing satu orang kan 7 orang. Hanya Tuhan yang bisa membuat 5 plus 2 equals 5,000. Hanya Tuhan yang bisa membuat begitu. Buah datang dalam kuantitas. Saya percaya Tuhan akan tambahkan. Increase comes from Jesus. Paulus boleh menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang menumbuhkan. By the way, supaya Anda tahu, setiap kali Anda tulis kalau lagi teks seseorang, lagi chatting, mengakhiri perbincangan, Anda berkata GBU, Anda tahu arti GBU itu apa? Itu bukan denominasi gereja apa. GBU itu God bless you. May God bless you, biarkan Allah memberkatimu. Kata bless di situ artinya increase. Dengan kata lain, kalau Anda berkata may God bless you, Anda sedang mendoakan orang lain untuk di-increase oleh Tuhan. Anda sedang berkata begini, may God increase you. May God increase your business. Biar Tuhan menambahi anakmu jikalau masih menunggu momongan baru. Biar Tuhan menambahkan teritori, menambahkan propertimu. Biar Tuhan menumbuhkan bisnismu. Biar Tuhan menambahkan kemenangan dalam perjalanan rohanimu. Biar Tuhan menambahkan jiwa-jiwa yang Tuhan selamatkan lewat hidupmu. Biar Tuhan semakin memperlebar gedungmu. Biar Tuhan membuat jemaat bertambah. Biar Tuhan membuatmu bertumbuh dalam segala sesuatu. Itu yang disebut buah datang dalam kuantitas. Segala bukit akan kebanjiran. Bukan hanya Tuhan bikin anggur manis, anggur yang terbaik, the best wine atau anggur baru, dari gunung-gunung itu, tetapi bukit-bukit itu banjir anggur. Seperti hulu ke hilir dari atas gunung, seperti bak urapan di kepala Harun, kejanggut jubahnya turun, itu seperti mengalir ke bawah. Bayangin banjir dari pegunungan, bukan hanya Tuhan kasih 1-2 botol anggur yang terbaik, tapi dibanjirkan sehingga seperti bendungan. You know, your God is not small. Allahmu tidak kecil. Allahmu itu besar.
Tuhan kasih infinity di balik 5 tambah 2, 5 roti 2 ikan. Tuhan hanya beritahu 5.000 laki-laki, supaya tidak ada titik, supaya tidak ada konklusinya. Yang bisa diketahui adalah 5.000 kakak. Tapi Allah terus bertambah. Persediaannya tak terhingga. Our God knows no boundary. Tapi Tuhan tahu bagaimana membatasi kita setiap hari dengan rezeki yang secukupnya. Berikan padaku hari ini makananku yang secukupnya. Hati yang konten, yang mudah puas, hati yang mudah bersyukur, bukanlah hati yang kecil. Malah Tuhan akan tambah-tambahkan. Asal jangan begini ya sama Kristus dalam hidup ini. Menggenggam, punyaku, jangan begitu. Belajar sama Tuhan begini. Terjadilah kepadaku sesuai kehendak-Mu. Saya hanya bicara, saya bukan bicara tentang materi, saya bicara tentang apapun. Saya bicara tentang hidup ini jangan begitu orientasinya. Hidup ini harus berserah, tahu siapa sumbernya. Dan biarkan kita hanya menjadi salurannya. Saat teduh ini sudah berapa lama sih? Wahyu tidak pernah berhenti, tidak pernah habis. Penyediaan itu bukan hanya bicara tentang barang atau benda, apalagi uang. Penyediaan itu juga bicara tentang pewahyuan. Kadang-kadang saya cuma berpikir dengan tim yang ada kru di balik layar. Kok nggak habis-habis ya Tuhan itu memberkati umatnya. Baik itu urapan, hikmat, marifat. Ini bukan dari kami. Saya terbatas, saudara. Tapi ketika tanganmu tidak begini, Tuhan salurkan. Anda bisa menjadi saluran, Tuhan alirkan segalanya. Tahun yang baru, miliki perspektif yang baru, paradigma yang diperbaharui. Tuhan kita itu tanpa batas. Allah kita tidak miskin. Allah kita tidak pelit, apalagi kikir. Buah yang datang dari Tuhan akan melimpah ruah. Kalau Tuhan bikin anggur, bikin minuman, itu sampai banjir dari bukit ke bawah. Pialaku penuh melimpah, Mazmur 23. Oh, luar biasa. 1, 2, 3, 4 jangan lupa Anda catat. Saya lanjutkan sedikit lagi, di ayat 14 dan 15 saja. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Coba coba Anda perhatikan kata aku akan. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel, itu pekerjaan Tuhan. Penyediaan Allah adalah pekerjaan Allah. Tidak bisa dibantu oleh kita. Itu bukan dari sisi manusia, tapi dari sisi Dia sumbernya. Tapi Tuhan berniat untuk memberkati hidupmu and increase you. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Aku akan. Lalu berikutnya ada kalimat sambungan, mereka akan. Setelah aku akan Tuhan, sekarang mereka akan. Ada kerjasama berarti. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas, dan mendiaminya. Lalu mereka akan, kedua kali diulang. Pekerjaan yang lain, bukan hanya membangun kota, sekarang menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Lalu diulang lagi ketiga kali. Mereka akan. Pekerjaan berikutnya, membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Saya senang sekali melihat di ayat yang ke-14 ini Tuhan kerja sama-sama kita. God will bless your work this year. Allah akan memberkati pekerjaan dan profesi Anda. Tapi jangan lupa, sekalipun pekerjaan itu diberkati, Anda tetap harus kerja. Nggak kerja, nggak usah makan. Kata firman Tuhan. The work is blessed, alright, but it is still considered work. Pekerjaan itu diberkati, tetapi tetap tergolong pekerjaan. Bedanya di sini, kalau Allah memulihkan, ada increase activity atau aktivitas yang meningkat. Bedanya, aktivitas yang diberkati oleh Tuhan, disertai dengan joy and heaven's energy. Disertai dengan energi dari sorga, dan disertai dengan sukacita. Pekerjaan itu bukan kutuk, Bapak Ibu Saudara. Dari sejak Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa di Taman Eden, Adam suruh kerja. Cuman bedanya, nggak ada depresi. Mereka bekerja sama dengan Tuhan. Work is beautiful. Jadi tahun ini, tolong hadapi tanggung jawab, peran, tugas, job deskripsi yang ada di depan Anda itu dengan sukacita di hati. Thank you Tuhan, terima kasih. Berapa banyak orang hari ini tidak punya pekerjaan. Kalau Anda punya, bersyukurlah. Jangan hanya bersyukur, bersukacitalah. Bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Pekerjaan itu diberkati memang. Tuhan berkata, aku akan. Itu bagian saya, persediaan. Bagianmu, memujilah Tuhan dalam profesi dan pekerjaan sehari-hari.
bersyukurlah, bersukacitalah, bergembiralah karena Tuhan. Aku akan, mereka juga akan. Mereka akan membangun, mereka akan menanami, mereka akan membuat. Increase activity, aktivitasnya bertambah banyak. Tapi semua dilaksanakan dengan hati dan pikiran yang penuh dengan pengharapan dan iman. Ada optimisme yang dari Tuhan, bukan sekedar dari positive thinking, tapi dari firman dan janji-janji Allah. Karena Allah kita adalah penyedia, pemelihara, dan pembela. Biarkan aktivitasmu selalu diberkati. Ajak Yesus ke tempat kerja Anda. Ajak Tuhan ke dapur Anda, ibu-ibu. Ajak Tuhan Yesus ke pasar. Ajak Tuhan ke sekolah dan kuliah, hai pelajar dan mahasiswa. Work together with Him. Kongsian dengan Tuhan. Kerjasama. Sekalipun Anda partner junior, dia partner senior, bermitralah dengan Allah. Lihat nanti aktivitas Anda tidak berkurang. Bertambah iya. Tapi Anda beroleh kekuatan untuk melaksanakan semuanya. Bukan hanya kekuatan, ada a sense of fulfillment, ada perasaan puas batin yang tiada duanya. Saya jadi ingat ayat-ayat lain di Perjanjian Lama yang bunyinya begini. Mereka akan membangun kebun anggur, namun tidak minum anggurnya. Mereka akan membangun kota, maksudnya menanami kebun anggur, tidak minum anggurnya, membangun kota dan tidak tinggal di dalamnya. Itu lawan katanya. Ketika Tuhan mengutuk seseorang atau suatu bangsa, mereka bisa bekerja, tapi tidak bisa menikmati dalam batinnya. Dan juga tidak ada kenikmatan dalam hubungan. Tapi sekarang di sini beda. When God blesses someone, atau Tuhan memberkati pekerjaan seseorang, orang itu bisa menikmati, ada a sense of fulfillment, ada perasaan puas dalam batin. Salah satu karunia adalah karunia untuk bisa enjoy. Bukan berarti tanpa masalah. Stres itu perlu. Coba bayangkan kalau kita tidak ada tantangan. Hidup kita dull atau boring, bukan? Lama-lama jadi pikun, jadi orang karena nggak ada sesuatu yang dituju, nggak ada sesuatu yang perlu yang bisa mengasah otak kita dan menempa mental kita. Tapi segala masalah kita, every test will become testimony. Setiap ujian bisa menjadi kesaksian kalau Tuhan beserta. Bukan berarti yang penting enaknya. Waktu ikut Tuhan itu juga banyak tantangan, banyak pencobaan, bahkan penderitaan. Tapi bersama Tuhan, Dia bekerja sama dalam segala perkara, selalu mendatangkan kebaikan. Kalau Anda mengasihi Tuhan, saya mengasihi Tuhan, terpanggil sesuai rencananya untuk menjadi serupa dengan gambar rupanya. Maka apapun yang kita lalui, baik atau buruk, tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan apapun yang kita alami, ujungnya adalah mengerjakan kebaikan for you and me. Mereka akan membangun kota, dan mereka juga bisa mendiaminya. Menanam kebun anggur, ikut minum anggurnya, membuat kebun buah-buahan, makan buahnya, nggak ngilu giginya. Haleluya. Ayat 15, maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Ya, itu janji Tuhan. Dari sisi Tuhan lagi, selalu Tuhan itu Alfa Omega. Tuhan yang bekerja, aku akan, lalu bagian kita di tengah. Mereka akan. Lalu ditutup dengan Tuhan Yesus lagi. Aku akan menanam mereka di tanah mereka. Aku akan muncul lagi. Omega kali ini berkata begini. Dan mereka tidak akan dicabut dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Susah payah tidak menambahinya. Firman Tuhan Allahmu. Sekali lagi saya ingatkan ya. Sekalipun saya bicara tentang provision, persediaan. Ingat, hati kita hanya bisa percaya, tidak boleh menuntut. Hati kita bisa klaim firman, tapi jangan pernah marah sama Tuhan atau kecewa karena jalan yang lebih tinggi dari jalan kita. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, jangan hakimi sebelum waktu, bahkan jangan hakimi sama sekali. Percayalah kepada Tuhan dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Yang penting, memuji Tuhan itu karena, bukan supaya. Karena format pujian atau praise and worship yang tertinggi, atau hati yang menyembah, yang terindah adalah menyembah Tuhan, karena Tuhan layak untuk kita sembah. Karena itu di akhir daripada pengajaran ini, kalimat terakhir Tuhan adalah firman Tuhan Allahmu. Itu saja yang penting, bukan? Bukan berkatnya, bukan penyediaannya. Bukan the provision, but the provider dengan P huruf besar. Dia berkata, akulah Tuhan Allahmu. That's all that you need. Saya jadi ingat Mazmur 23. Tuhan adalah gembala. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Dengan kata lain, Tuhan adalah gembalaku. Itu saja yang perlu ku tahu.
Dan itu lebih dari cukup bagiku. Ada lagi, ayat berkata begini, kasih karuniaku cukup bagimu, kata Tuhan pada Rasul Paulus ketika dia bergumul dengan sebuah penderitaan jasmani. Bukankah begitu? Tuhan adalah gembalaku. Itu saja yang perlu ku tahu. Itu cukup bagiku. Itu maksudnya firman Tuhan Allahmu. Akhirnya kembali semuanya kepada hubungan. Akhirnya ujungnya Tuhan berkata, sudah, kau dengar janji ini. Now look at me, lihat aku. Akulah Tuhan Allahmu. That's ultimate beauty. Itulah keindahan tertinggi. Menyembah dan memuji Tuhan. Sayang sama Tuhan dan cinta. Bukan demi memperoleh penyediaannya. Tapi karena Dia adalah Tuhan dan Allah kita. Dan ini kabar baiknya. Karena Dia adalah Tuhan Allahmu. Dia pasti akan memeliharamu. Burung pipit di udara, Dia pelihara. Bunga di padang, Dia hiasi. Bagaimana dengan hidup Anda? Bukankah lebih berharga daripada burung pipit yang dijual berapa duit? Hidupmu, Kristus mati baginya. Jangan merasa tertinggal, jangan merasa diabaikan. Anda disayang oleh sorga. Terimalah pemeliharaannya.